brain rot. Bahasa sederhananya itu pembusukan otak. Jadi otak itu bukan dalam artian busuk ini ya, busuk lalu secara fisik dia busuk, itu enggak, tetapi dia jadi tidak fungsional. Kayak terganggunya fungsi kognitif, tapi juga emosi tadi, gampang cemas, gampang fluktuasi emosinya luar biasa. Anak saya kok begini ya Ustaz, di rumah itu nggak ngapa-ngapain, hanya main HP terus, sekolahnya jadi terganggu, kuliahnya jadi terganggu, atau bahkan pekerjaannya jadi terganggu. Kuat banget dulu tuh, banyak banget effortnya untuk seneng itu, sehingga ketika kesenangan tercapai, dopaminnya naik, tapi proses senengnya itu sangat landai, kurvanya landai, dan itu tidak akan menimbulkan ketagihan. Beda kalau zaman sekarang kita mau seneng mudah banget. Bahas tentang zikir, bagaimana zikir itu mencegah sekaligus bisa mengobati brain rot tadi. Nah ini zikir, ini kita masuk ke sufinya ya, tadi biasaan. Tetapi kabar baiknya kita juga bisa membuat jalur baru. Nah kalau anak-anak dibiasakan zikir, subhanallah, 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 dibiasakan zikir, nanti jalur baru muncul lagi. Dia akan dalam tanda petik melawan jalur ini. Nanti jalur yang tadi itu makin tipis nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Kita jumpa lagi di sesi ngobati ngaji pengobatan sufi channel YouTube Tasawuf Indonesia. Pada perjumpaan sebelumnya kita telah membahas tentang tidur, gimana tidur itu nikmatnya bukan hanya secara fisik tapi juga psikologis dan rohani. Tapi bila mana kita sebelum tidur malah mungkin scrolling media sosial ataupun melakukan suatu kegiatan yang kebahagiaannya itu secara instan didapatkan seperti itu malah akan mungkin setelah bangun tidur kita akan sulit untuk fokus atau mungkin menjalani keseharian itu kurang semangat. Nah, salah satu fenomena yang sedang terjadi itu ya karena akibat scrolling ataupun melakukan aktivitas yang overstimulasi dopamin itu adalah dikenal dengan istilah brain rot. Untuk brain rot itu seperti apa, terus bagaimana cara mencegah ataupun solusinya, kita langsung selami saja bersama Abah Mustami. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang brain rot gitu. Nah, jadi brain rot itu seperti apa sih? Ini istilahnya keren sih ini ya. Keren. Brain rot, dulu zaman saya kuliah itu nggak ada istilah itu kan, tapi istilah sekarang ini muncul ya, brain rot. Bahasa sederhananya itu pembusukan otak. Jadi otak itu bukan dalam artian busuk ini ya, busuk lalu secara fisik dia busuk, itu enggak, tetapi dia jadi tidak fungsional. Dan itu sangat banyak sekali sekarang brain rot ini terjadi. Yang ciri-cirinya itu secara secara kecerdasan intelektual jadi kurang misalnya kurang fokus ya. Jadi misalnya harusnya membaca buku, misalnya harusnya belajar sesuatu, misalnya kalau anak kuliah misalnya dia harus membaca satu mata kuliah gitu, tapi dia nggak bisa fokus ke membaca itu, terdistraksi. Nah iya loh, kerennya bahasanya gitu ya. Jadi dia distraksi, mudah terdistraksi. Lalu juga dia sangat sulit untuk mengingat sesuatu yang dia baca gitu. Ya, jadi mudah lupa. Jadi kalau teman-teman ini sudah mulai sulit fokus ya, karena fokus itu sebenarnya diperlukan, walaupun nanti dalam konsep spiritual orang itu harus bisa fokus sekaligus bisa untuk melampaui fokusnya. Nah, itu nanti kita akan bahas ke sana ya. Kita akan hubungkan masalah brain rot ini nanti dengan zikir nanti. Lalu yang kedua, orangnya itu mudah lupa. Jadi mudah lupa terhadap hal-hal yang seharusnya dia ingat gitu. Misalnya dia membaca 3 poin di suatu mata kuliah gitu. Tapi ketika dia membaca dia nggak ingat, mudah melupakan sesuatu. Jadi penurunan fungsi kognitif ya. Nah, fungsi-fungsi kecerdasannya berkurang ya, kognitif. Yang kedua, fungsi emosinya juga berkurang. Jadi gampang emosional, gampang depresi, gampang cemas ya.
ya nanti kelihatan betul sangat tidak produktif hidupnya. Kadang kayak terasa hampa ya. Nah itu nanti lalu masuk ke ruang kedirian nanti ya. Itu kan nanti kan ada pikiran tadi efek dari atau ciri dari brain rot tadi kan kurang fokus, mudah lupa, lalu kreativitas berkurang, sangat menurun. Jadi nek cara orang Jawa itu cuma gelimbang-gelimbung ya. Gelimbang-gelimbung tau ya. Jadi di kamar cuma gelimbang-gelimbung pegang HP, gelimbang-gelimbung rebahan. Ya, itu apa ya? Terganggunya fungsi kognitif, tapi juga emosi tadi. Gampang cemas, gampang fluktuasi emosinya luar biasa. Nanti lama-lama bisa bipolar. Nanti lama-lama bisa macam-macam dan kalau kurang beruntung problemnya bisa sangat jauh lah, bisa sampai schizophrenia gitu. Kalau ya tentu itu terlalu jauh untuk kita nganu. Tetapi yang jelas dirasakan nanti gampang cemas, gampang takut, lalu meledaknya emosi, ya tiba-tiba marah, ya tiba-tiba. Dan kadang-kadang uniknya itu Kak, yang merasakan itu juga dia sebenarnya tahu gitu. Tahu, tetapi dia sangat sulit untuk menghindar gitu. Dia tidak punya semacam pengendalian diri untuk menghindar dari itu semua ya. Jadi itu ya, jadi penurunan daya ingat dan lain sebagainya. Coba kalau kita membayangkan hal semacam ini terjadi pada diri seseorang, betapa tidak berkualitasnya hidupnya gitu. Nanti ya kayak ini ya, kayak tadi yang saya sebut itu generasi rebahan ya. Rebahan. Ya saya nggak nyebut rebahan jelek, tapi kalau rebahan terus jelek. Atau kalau orang dominan rebahan itu jelek. Tapi rebahan itu ya bisa baik sih. Maksudnya misalnya kita lelah lalu sesekali rebahan untuk ketika berlebihan. Iya, yang nggak bagus itu rebahan terus. Kalau rebahan itu, tapi kalau menjadi generasi yang dominan rebahan itu yang sangat beresiko. Nah, ini saya rasa ya kita ini di sini sebagai praktisi tasawuf sering kali dikeluhin hal-hal semacam itu kan. Anak saya kok begini ya Ustaz, di rumah itu nggak ngapa-ngapain, hanya main HP terus, sekolahnya jadi terganggu, kuliahnya jadi terganggu, atau bahkan pekerjaannya jadi terganggu, atau bahkan jadi kecanduan sesuatu. Jadi brain rot itu nanti pada akhirnya Kak, itu orang mudah kecanduan. Jadi misalnya kecanduan game, ya kecanduan game, kecanduan judi online, sampai kepada kecanduan pornografi, sampai ke kecanduan judi online misalnya. Itu sebenarnya kalau dirunut nanti begitu. Kalau untuk mekanismenya sampai bisa kecanduan gitu. Sebenarnya begini, nah ini mekanisme sebenarnya kita akan mau bahas dulu tentang fluktuasi dopamin nanti ya. Tapi baik, ini kita singgung ya. Kita singgung. Ya sebenarnya waktunya nanti waktunya nggak terlalu panjang ya. Jadi gini kan, orang itu kan pengen seneng, semua orang ya. Nah, orang itu pengen seneng. Dan ketika orang itu merasakan seneng, maka dopamin naik. Nah, dopamin itu neurotransmitter ya di otak kita, namanya dopamin. Jadi kalau orang seneng, dopamin naik. Resikonya kalau senangnya mendadak, tiba-tiba dopaminnya naik. Kalau dia mendadak, turunnya mendadak kan? Fluktuatif banget. Jadi dia naiknya mendadak, nanti turunnya mendadak. Itu kayak insulin. Hormon insulin itu kan sama. Hormon insulin itu kalau dia misalnya orang minum sangat manis ya, apalagi di situ ada pemanis buatan, itu ketika dia naik cepat, nanti dia turunnya cepat. Dopamin itu sama modelnya. Jadi kalau dia naik cepat, turunnya cepat. Dopamin itu bagus naik, tapi jangan cepat. Dopamin itu kalau naiknya cepat, itu nanti dia ketagihan. Atau lebih buruknya kecanduan. Nah begini, tak kasih contoh nih. Saya dulu waktu kecil kan belum ada HP, belum ada game. Kita itu kan HP kan mulai sangat dikenal oleh masyarakat kan tahun 2000 ke sini ya. Tahun 2000-an ke sini. Kak Ami sudah merasakan itu. Tapi Kak Ami kan nggak merasakan hidup tanpa HP. Nah, nggak merasakan kan? Belum pernah. Nah, ya belum pernah. Kalau saya merasakan hidup tanpa HP itu, hidup tanpa telepon, hidup tanpa HP. Nah, dulu ketika belum ada media masih susah diakses ya, belum ada teknologi yang canggih semacam ini, kita itu kalau mau seneng usahanya banyak. Misalnya saya mau seneng,
mau main sama temen. Kalau dulu misalnya main itu main umpet-umpetan, ya kita nggak bisa langsung main umpet-umpetan, nggak, harus nyari temen dulu, berdialog dulu, terus apa namanya, ngajak dulu, ya, terus ya kalau kita gelem ra, mau nggak, gitu kan, apa namanya, ada dialog dulu, yuk main yuk umpet-umpetan yuk, gitu. Nah, sama teman-teman kan, ada yang mau, ada yang enggak, lalu kita berdiskusi, akhirnya mungkin ada beberapa yang mau. Baru setelah mau, baru kita tentukan nanti ini paling jauh di mana kita boleh ngumpetnya, gitu ya. Jadi mau main itu prosesnya panjang, baru main, sehingga ketika main itu seneng, dopaminnya naik, tetapi kenaikannya dia tidak mendadak karena prosesnya panjang tadi. Naiknya dopamin itu pelan gitu. Kalau dia naiknya pelan, dia turunnya nanti pelan, nggak? Pelan. Sehingga rasa senengnya itu lebih apa ya? Lebih lama. Ya, karena tadi dapatnya lama. Kalau di Sirul Asror itu disebut, kalau orang nggak mau pahit, dia nanti nggak dapat manis di Sirul Asror. Artinya kalau kita mendapatkan sesuatu tidak melalui kepahitan, itu sebenarnya rasa manisnya itu rasa manis yang tidak konstan. Jadi rasa manisnya apa namanya, fluktuatif banget. Jadi kalau mau main begitu, Kak, mau apa namanya, dulu kalau kita mau apa namanya, mau mencari suatu kesenangan, misalnya saya mau main ke sungai, kan kalau seneng harus jauh, kan kalau di rumah misalnya sama teman-teman ya, nanti sore kita main yuk di sungai, di sungai, baru kita jalan ke sungai, kalau mau apa, langenan atau mau renang sambil apa, biar asik itu negor daun, negor pisang, terus kita tumpahi, kita naiki, kita ke sungai main gitu. Itu ikhtiarnya atau apa ya, kalau bahasa sekarang itu effortnya, ya effortnya kuat banget dulu itu, banyak banget effortnya untuk seneng itu, sehingga ketika kesenangan tercapai, dopaminnya naik, tapi proses senengnya itu sangat landai, apa, kurvanya landai. Dan itu tidak akan menimbulkan ketagihan. Beda kalau sekarang, zaman sekarang kita mau seneng mudah banget, scrolling, bangun tidur langsung pegang HP, langsung main game, kan bisa. Seneng banget, gampang banget gitu, cepet banget, mau kapanpun, wong HP kan dipegang terus, ada di sampingnya terus. Ketika pengen seneng, langsung cari, buka aplikasi, langsung main HP, senengnya cepet. Sehingga senengnya, ketika orang seneng, dopaminnya langsung naik, wush gitu. Nah, tapi naiknya itu grafiknya langsung begini, langsung turun. Tak contoh lagi, dulu kalau orang kita mau menikmati humor, mau menikmati pelawak, ya, mau menikmati komedi, kalau zaman dulu itu nunggu di TV itu ada ketoprak humor zaman dulu, itu seminggu sekali, ya. Seminggu sekali baru ada ketoprak, baru kita lihat. Atau kalau kita mau lihat sesuatu apa, drama atau apa, itu nunggu sedekah bumi. Jadi setahun itu bisa 2 kali kalau ada orang punya kerja gitu. Jadi rasanya sangat apa ya, rasa seneng itu tidak didapat dengan instan. Harus ada waktu menunggu. Loh, itu kan latihan loh ya. Waktu menunggu itu kan latihan. Wah, seminggu ini ketopraknya, mungkin temen, ini bukan ketoprak makanan loh ya. Mungkin teman-teman ada yang kurang ya. Ketoprak itu kayak drama Jawa gitu loh. Kayak wayang wong. Ya, wayang wong gitu ya. Bukan wayang kulit tapi wayang wong. Nah, itu. Nah, dulu ada proses menunggu. Lalu kalau mau nonton effortnya banyak. Harus ke rumah dulu, disuruh mandi sama ibu dulu. Kalau mau nonton kayak gitu, mandi sih, salin dulu, baju dulu, nunggu temen-temennya. Nah, itu lama, mau baru nonton gitu. Nah, sehingga prosesnya begini. Nah, coba sekarang mau nonton pelawak ya, coba tinggal nyari gini, nyari komedi-komedi, buka YouTube. Mau nonton apa? Mau nonton wayang, mau nonton ini. Ya mau sekarang nonton film. Nonton film kalau zaman saya pertama kali kuliah di Semarang ya. Saya itu nonton bioskop itu setelah umur 20 tahun baru nonton bioskop. Sebelum itu nggak pernah nonton bioskop sama sekali. Karena mungkin di daerah juga nggak ada. Ya nggak ada, di daerah saya nggak ada, di Rembang itu nggak ada bioskop. Mungkin ada, mungkin saya nggak tahu lah. Ya. Lalu di Semarang itu baru kita nonton film itu ya nunggu. Ya mungkin selama saya kuliah 6 tahun ya sekali tok sih. Baru nonton itu. Nah, betapa kita ini membutuhkan effort
fisik dan psikologis ketika mau mendapatkan suatu kesenangan. Sehingga tadi proses kenaikan dopamin sekali lagi tidak langsung tajam sekali kurvanya. Terjadi fluktuasi gitu. Nah sekarang luar biasa mudahnya kita mencari kesenangan, lalu efeknya bosen nggak? Kan karena gampang kan bosen. Misalnya lihat ini, kalau dulu misalnya kita mendengarkan lagu sampai selesai. Karena dengarkannya kan di radio. Radio dengerin lagu yang kita sukai. Wah kita nunggunya lama kan? Mau cari lagu nih kapan lagunya tampil. Sekarang ya Allah siap. Nah sehingga sekarang itu orang mendengarkan lagu saja itu nggak jenak itu bahasa Jawa. Nggak tenang. Jadi misalnya lagu belum selesai, belum sampai 5 menit, baru 1 menit, padahal dia suka sebenarnya lagu itu, segera di scrolling. Nggak bisa menikmati sesuatu dalam jangka waktu tertentu. Harus cepet. Bosan ini, pindah ini, bosan ini. Nah sekarang coba kalau kami ya kita nggak boleh menyebut suatu aplikasi atau anu ya, kan ada suatu aplikasi atau apa ya yang kita cuma saat berapa detik tok gitu pindah. Video pendek. Video pendek yang video pendek misalnya 2 menit itu lumayan ya, tapi kita nggak detikan waktunya. Iya, 15 detik. 5 detik pindah kan? 5 detik pindah. Oh kadang-kadang nggak 5 detik juga. Jadi ada lucu-lucuan misalnya apa namanya? Hewan apa joget misalnya dibuat lucu-lucuan gitu kan, itu kan beberapa detik lalu pindah-pindah. Itu kita bisa bayangkan betapa otak kita akan dibuat lelah karena itu tadi. Cepat banget proses ini. Seneng bosen ketika gitu yang muncul FYP-nya lagi senang-senang ikut bahagia, terus ada yang sedih ikut sedih. Nah itu kan fluktuasinya luar biasa. Nah itu nanti lama-lama kalau ini kita biarkan terjadilah yang namanya brain rot. Kelelahan otak atau pembusukan otak. Jadi kayak sweet bagus juga. Kadang bahkan ketika kita lagi menonton video komedi yang agak panjang ya mungkin terus ada notifikasi mungkin dari salah satu aplikasi yang menyediakan video pendek. Tanpa kita sadari kita nggak nonton videonya itu ya. Kita nyari hiburan dalam juga. Nah itu jadi terus kita ini kadang-kadang ini sangat dipengaruhi oleh notifikasi, sangat terganggu oleh notifikasi. Apa di sana nih? Di sana. Nah itu ya. Lalu untuk apa ya? Untuk kita mencegah ataupun solusi dari fokus kita yang gampang terpecah itu sebenarnya. Karena kita ini di Tasawuf Indonesia, kita akan membahas tentang zikir, bagaimana zikir itu mencegah sekaligus bisa mengobati brain rot tadi. Nah ini zikir, ini kita masuk ke sufinya ya. Tadi saya kira teman-teman sudah bisa punya imajinasi ya brain rot itu apa. Penyebabnya pas sekarang ini brain rot paling banyak adalah scrolling video pendek atau apa saja itu paling banyak itu kayaknya. Nah itu tentu itu sangat menyedihkan. Pertama kita hampir tidak mungkin meninggalkan teknologi atau melawan teknologi itu hampir tidak mungkin. Tapi bagaimana kita menggunakan teknologi secara bijaksana, kita tidak dikendalikan tetapi kita yang mengendalikan. Nah disitulah sebenarnya prinsip-prinsip zikir itu nanti akan sangat berguna. Kan begini ya, terjadinya brain rot atau tadi itu kan tandanya sangat dipengaruhi oleh dunia eksternal, terutama dunia di dalam HP. Sangat dipengaruhi kan. Seakan-akan kita nggak punya kendali sedikit pun. Jadi semua tergantung ini. Jadi kalau sekarang itu karena istilah ada algoritma ya. Nah, kita ini kan dijajah oleh algoritma. Tanpa kita sadari kita ini diarahkan tanpa sadar untuk melakukan sesuatu sehingga nanti efeknya sesuatu terjadi bukan karena itu bermanfaat, sesuatu itu terjadi karena itu kita ditarik menuju ke sana. Sehingga kita kehilangan pengendalian diri. Bisa dikatakan kehilangan identitas kita. Nanti bisa dikatakan begitu ya. Kalau dalam jangka waktu lebih lama lagi nggak segera diperbaiki. Nah, zikir itu kembali ke diri. Nah, itu ya. Jadi zikir adalah kembali kepada asal muasal. Kembali kepada diri sejati kita. Kalau tadi kita keluar. Nah, zikir mengajak ke dalam. Kalau tadi kita didominasi oleh dinamika media, sekarang
kita kembali kepada poros kita sendiri, sehingga kita memanfaatkan media, bukan dimanfaatkan oleh media. Nah, nanti akhirnya di situ. Nah, tapi sebelum ke sana sebenarnya, sebelum kita masuk ke ranah-ranah yang lebih dalam ya, dimensi-dimensi yang lebih dalam tentang zikir, tapi sederhananya begini Kak. Ini zikir secara syariat dulu ya. Manfaat zikir secara syariat. Ini contoh nih. Misalnya kita habis sholat, lalu zikir subhanallah. Pelan-pelan nih, pas sholat sendirian. Kalau sholat di masjid, kita ikut imam zikir ya sesuai kecepatannya dengan imam. Tapi misalnya kita sendiri, lalu kita subhanallah. Subhanallah, subhanallah, itu latihan otot psikologis sebenarnya untuk menikmati sesuatu yang tidak fluktuatif banget, nggak cepet banget. Jadi melatih kan sebenarnya psikologis kita kan otot kan harus dilatih. Kalau biar psikologis kita kuat, kita melatihnya, melatih fokus kan. Tadi kan salah satu ciri dari dari brain rot itu kan kehilangan fokus. Zikir, terutama zikir jahar. Kita sudah pernah ya bahas zikir jahar sama zikir sir, pernah ya? Ya mungkin teman-teman bisa lihat manfaatnya apa dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita ini zikir jahar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi latihan luar biasa untuk mendidik anak-anak kita atau diri kita sendiri agar kita terjaga konsentrasinya, fokusnya. Kalau kita misalnya ngucap subhanallah, 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 itu berarti kan 33 kali kalau habis sholat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kurang lebih 1 menit. Kan kalau bacanya pelan ya, misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan kurang lebih 1 menit nanti. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah 3 menit. Terus kalau ditambahi afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kira-kira ya 1 menit. Berarti kurang lebih 4 menit setiap habis sholat kita diajari seperti itu. Nanti ini akan sangat membantu. Ini baru zikir secara lahiriah. Ya. Baru zikir secara lahiriah. Atau misalnya baca sholawat. Nah, misalnya zikir sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Itu kira-kira kalau kita sampai selesai kan 2 sampai 3 menit. Selesai baca 1 kali, baca sholawat 1 kali. Kalau kita membaca 3 kali kurang lebih 7 menit. Itu manfaatnya kan besar, sudah sangat besar. Makanya saya sering begini Kak ya, saya menganjurkan ibu-ibu ya, kalau lihat anak kita sudah mulai scrolling, ya sudah mulai dia scrolling gitu, scroll, jadi dapat nikmatnya instan banget ya, instan banget dan cepet banget. Jadi pikiran tuh kayak dipaksa, otak itu dipaksa untuk mengolah informasi sedemikian cepatnya. Itu ibu-ibu lebih baik dilurui tanpa harus marah. Jadi misalnya lagi lihat apa itu, nah gitu misalnya ditanya lihat apa toh, nah gitu cara yang halus gitu. Atau pura-pura nyuruh. Ya misalnya kalau saya misalnya ya lihat misalnya Awa gitu, sudah mulai lihat HP sudah mulai cepet gitu. Nah saya bilang Awa, tolong ayah ambilin air, ayah ambilin air putih atau ayah ambilin buku. Ayah itu untuk jeda Kak, untuk jeda. Sehingga ketika ada jeda dia segera kembali ke diri, tidak larut ya. Kalau ibarat orang tersesat, nggak terlalu jauh sudah ingat. Oh gitu, ibaratnya begitu ya. Nah itu cara-cara sederhana yang saya harapkan di orang tua. Tapi sekarang orang tuanya ikut scrolling. Sampai lupa anaknya. Nah anaknya ya itu ya repot itu kalau sudah gitu. Nah itu tadi baru kita membahas tentang zikir-zikir yang biasa kita gunakan di dalam keseharian kita dari zikir yang jahar tadi. Itu sudah sangat bermanfaat. Ya subhanallah, subhanallah sudah habis sholat itu. Atau misalnya membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an itu misalnya satu sa'rain cara orang Jawa ya. Sehalaman kan kurang lebih
3 menit lah, 3 sampai 7 menit lah ya. Ya tergantung kecepatan anunya. Itu ya luar biasa. Walaupun nggak ngerti artinya nggak masalah. Dinikmati bacaan Al-Qur'annya. Ya, kalau tadi kan zikir diulang-ulangi 30 kali, itu saya malah ingat tentang yang neuroplastisitas. Nah, oh iya, jadi gini kan, pengulangan. ada istilah neuroplastisitas. Ya, neuroplastisitas itu kemampuan otak kita untuk membuat jalur baru yang berbeda dari pembiasaan. Keuntungan dari neuroplastisitas ini membuat orang bisa terbebas dari kebiasaan lama. Oh, untuk cara ini? Iya, jadi gini, kalau orang setiap hari scrolling HP, itu dia akan di otak akan terbentuk sirkuit ya atau jalur-jalur otak yang semakin kuat. Jadi misalnya jalur otak kan ini sel saraf ya. Ini kan kayak kabel kan. Nanti kabelnya makin tebel ini. Iya makin tebel, makanya dia akan ke situ terus. Jadi jalurnya ngono terus. Makanya pikirannya nggak mau, tetapi tangannya pengen. Itu karena itu tadi terbentuknya jalur karena pembiasaan. Tetapi kabar baiknya kita juga bisa membuat jalur baru. Nah, kalau anak-anak dibiasakan zikir, subhanallah, dibiasakan zikir, nanti jalur baru muncul lagi. Dia akan dalam tanda petik melawan jalur ini. Nanti jalur yang tadi itu makin tipis nanti. Kabelnya saya entek. Nah, kabelnya makin tipis nanti. Akan terbentuk jalur. Nah, makanya disebut plastisitas. Plastisitas itu elastis. Yang menang yang dibiasakan. Makanya itu pembiasaan atau repetisi. Pengulangan kayak zikir tadi diulang-ulang. Iya, ya betul, kayak zikir diulang-ulang. Apalagi begini ya. Kalau kita bicara ilmu hipnoterapi, salah satu cara yang baik, mungkin salah satu cara yang terbaik untuk mendidik bawah sadar kita, subconscious kita itu dengan repetisi. Makanya saya itu merasa ya sangat beruntung kalau kita bisa melakukan misalnya sholat, itu kan repetisi kan, diulang-ulang. Kita itu untung begitu ya, untung dipaksa Allah gitu. Kalau nggak dipaksa nggak mau itu. Sholat 5 waktu, 5 kali, belum lagi sholat sunnah. Dan setiap hari kan diulang-ulang terus, itu repetisi sebenarnya. Seandainya ini saya membayangkan ya, seandainya anak-anak kecil mulai kecil sudah diajari tasawuf. Maksud saya tasawuf sesuai dengan usia loh ya. Tentu itu ada, tapi misalnya minimal diajari tentang memaknai ayat Al-Qur'an. Jadi misalnya ketika mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kamu rasakan? Nah, yang kamu rasakan apa waktu membaca Bismillah? Nggak ada misalnya. Kan kita ngasih tahu Bismillahirrahmanirrahim itu artinya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita sedang memanggil Allah yang mengasihi dan menyayangi kita. Itu namanya sufi juga, itu namanya masuk ke dunia hakikat. Kalau cuma disuruh ngafalin Fatihah, itu namanya syariat. Nah, tetapi harus ada sufinya. Ya tentu dengan usia ya tadi sekali lagi tidak boleh dipaksakan untuk masuk ke pengetahuan-pengetahuan yang lebih rumit ya. Ya itu kan sederhana sebenarnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dimaknani. Ya coba kalau begitu diulang-ulang, nanti bawah sadarnya itu akan sangat akan terisi oleh ingatan-ingatan, memori-memori tentang kasih sayang Allah. Nanti dia hidup itu jadi tangguh di luar, nggak mudah goyah. Ya, sekarang katanya generasi yang yang gampang rapuh itu. Ya, yang rapuh itu ya, yang rapuh, yang gampang banget terdistraksi oleh situasi-situasi di luar sana itu. Maka sangat beruntung ini di dalam suasana seperti ini kita masih dikehendaki Allah untuk gelem zikir, gelem membaca Al-Qur'an, itu luar biasa Kak. Ini padahal kita belum masuk ke dunia ininya loh ya, dunia hakikat zikirnya. Dan ini saya rasa tema-tema semacam ini perlu untuk kita pahami, karena kejadian sekarang ini seperti ini sudah sangat banyak. Apalagi kalau kita ya di dalam klinik, di rumah tasawuf itu banyak sekali problematika yang dikeluhkan oleh klien tentang anak-anaknya, bahkan tentang dirinya sendiri gitu ya. Ini saya kira untuk kali ini demikian dulu ya. Jadi
kita bahas tadi tentang brain rot, teman-teman bisa pahami tentang brain rot. Lalu kita sudah membahas zikir secara syariat yang sudah bermanfaat untuk mencegah, minimal mencegah terjadinya brain rot, atau bahkan bisa mengurangi, atau bahkan barangkali bisa menghilangkan itu brain rot tadi pembusukan otak tadi. Ya, semoga ada manfaatnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke lebih dalam tentang bagaimana zikir bisa membantu pencegahan dan pengobatan dinamika brain rot tadi itu. Ya, saya kira demikian ya. Oke, terima kasih ya Pak untuk sesi kali ini tentang brain rot, tentang fenomena brain rot yang sekarang mungkin banyak dialami oleh generasi Z juga, mungkin generasi milenial juga mengalaminya juga. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton sesi kali ini. Mungkin untuk tentang zikir dan sihir yang kita sempat singgung ya, itu kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut bisa disaksikan di episode sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.